Makanya saya mau bilang, saya besok nih kalau jadi Presiden Republik Indonesia, gampang, utang beres, beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel TTD. Ya, kemarin kan kita ngebahas tentang Jody ya, pemilik warung steak. Nah, dan ya sejarah Opung. Cuma memang masih ada videonya gitu. Tapi kita selingan dulu ya teman-teman, hiburan dulu. Karena video ini menurut saya ya hiburan sih sebenarnya. Karena ya saya nggak bilang ini sebuah kegilaan ya, ini lebih pada lawak gitu ya. Orang yang nggak sadar diri, yang nggak yang nggak inget dia itu siapa gitu, sehingga seolah-olah orang ini merasa dirinya yang terbaik gitu, dan paling baik di antara orang-orang sedunia. Ini gambaran yang saya ungkapkan ini menggambarkan sosok penting dari sebuah ya tatanan pemerintahan, tatanan kenegaraan gitu ya teman-teman. Nah, kita lihat dulu video ini ya teman-teman. Ini video ya teman-teman lihat sendirilah. Yuk check it out. Pak Sohaili, tepuk tangan buat beliau. Amalan saya kalah dengan beliau kalau beliau mewajibkan seluruh sekolah baca. Kalah saya. Harus saya geser, saya yang jadi bupatinya. Karena itu Pak, saya betul-betul bismillah saya bilang, ayo bayar utang negeri ini gampang Pak, kecil. Kenapa utang negeri ini susah bayarnya? Apa amalan negeri ini? Amalannya apa? Belum ada loh Pak, amalan yang disebut dengan amalan negeri bisa jadi belum ada, bisa jadi, bukan berarti tidak ada. Makanya saya mau bilang, saya besok nih kalau jadi Presiden Republik Indonesia, gampang, utang beres, beres. Saya pagi-pagi jam 7 muncul di TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seluruh rakyat Indonesia. Jangan langsung ngambil kerjaan. Pelajar-pelajar, mahasiswa-mahasiswa jangan langsung belajar. Ayo kita duha dulu. Asik. Saya mimpin sebagai Presiden Republik Indonesia. Saya mimpin baca Ar-Rahman dari istana saya, diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia. Apa enggak gila tuh? Makanya coblos saya. Beres. Iya Pak, nanti orang memaki-maki saya, Presiden kok kerjaannya ngaji melulu. Maaf Pak, saya punya 2 perusahaan, dua-duanya di atas 1 triliun. Memangnya apa yang saya lakukan? Yang satu Petren. Siapa yang ikut Petren di sini? Alhamdulillah. Yang lain belum pada ikut nih. Bapak ikut Petren? Allah. Petren itu Pak 4,7 juta pengguna termasuk beliau. Bila setiap orang bertransaksi di Petren 1 juta rupiah saja buat bayar listrik, bayar air, bayar pulsa 1 juta, berarti sudah 4,7 triliun. Jangan nyepelein ngaji doang Pak. Apa Presiden ngaji doang? Oh, lihat nanti setelah saya mimpin setahun. Kampanyenya gampang nih. Ini udah kampanye nih. Kesalahan Pak Jokowi dan Pak Prabowo satu saja, tidak menjadikan saya cawapresnya. Bercanda ya Pak.
tegang-tegang lah. Serius Pak. Hah? Bapak nyari ke sana kemari gak ketemu. Begitu Bapak kunci pintu, Bapak dari maghrib sampai isya, Bapak 3 kali balik, sholat sunnah awabin, 2 tahun Bapak kejar. Bingung sendiri Bapak. Kemarin ketika keluar ke sana kemari, utang tambah banyak. Alhamdulillah, begitu kemudian saya kunci pintu dari maghrib sampai isya, hutang selesai dalam waktu 8 bulan. Kok bisa? Iya, karena begitu Bapak start baca Yasin 3 kali balik dan sholat sunnah awabin, seminggu kemudian Bapak ditangkap. Ya, cara Allah. Iya kan? Cara Allah. Bapak ditangkap. Tapi karena mindset Bapak sudah berubah, nggak apa-apa. Nanti di dalam saya beriadah. Kalau sekarang saya cuma baca 3 kali, saya akan baca puluhan kali. 8 bulan keluar, utang udah lunas. Ya iya Pak, pasang badan. Boleh Anda ketawa, tapi itu yang terjadi. Bulan ke-9 naik, bulan ke-10 naik, bulan ke-13, 14, 15, 16, 18, bulan ke-19 Bapak ketuk pintu semua orang yang Bapak sudah punya utang sama dia kemarin. Assalamualaikum, berapa utang saya? 20 juta. Baik, ini utang saya 20 juta yang kemarin, dan ini saya lebihin 5 juta. Allah. Terus Bapak tanya, ibu tanya sama dia, sudah berangkat umroh ke Tanah Suci? Belum. Baik, saya berangkatkan kamu semua sekeluarga ke Tanah Abang. Berdua. Bener Pak. Coba aja lihat. Bapak jadi Bapak nih, Bapak kontrol anak Bapak. Nah, ada di mana kamu? Ada di warung makan Pak. Sudah sholat zuhur berjamaah? Sudah Pak. Oh ya alhamdulillah. Makasih ya. Assalamualaikum. Tutup. Istri ngebel suaminya. Assalamualaikum Kakanda. Waalaikumsalam. Kakanda maaf, Kakanda sudah baca Ar-Rahman? Sudah deh. Makasih. Assalamualaikum. Tutup. Kakak cek adeknya, adek cek kakaknya, ponakan cek pamannya, pamannya cek kemudian ponakannya, orang tua ngecek anak, anak ngecek orang tua, kakek ngecek neneknya, nenek ngecek kakeknya, kakek nenek ngecek cucunya, cucu ngecek kakek neneknya. Satu keluarga besar. Ramadan yang akan datang semua Pak di Tanah Suci. Oh Pak, nggak bohong saya, nggak bohong, buktikan. Makanya saya bilang nggak bercanda Pak. Kekuatan ini yang belum dipakai sama presiden manapun dari mulai dulu sampai sekarang. Assalamualaikum warga, apa kabar? Gitu. 7 stasiun TV menayangkan siaran langsung presidennya baca Ar-Rahman. Diikuti oleh 500-an kota kabupaten di seluruh tanah air Indonesia. Masing-masing bupati memimpin dari kabupatennya masing-masing. Masing-masing wali kota memimpin dari kotanya masing-masing. Para pimpinan pabrik, para pimpinan kantor, para pimpinan sekolah, para pimpinan madrasah, pesantren dan kampus-kampus memimpin dari tempatnya masing-masing. Bahkan tukang kopinya, tukang susunya, tukang somainya, tukang baksonya berhenti sebentar baca Ar-Rahman. Negeri apa ini? Negeri apa yang satu negeri dari ujung ke ujung baca Ar-Rahman? Allah turun Pak. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Turun. Nanti saya muncul lagi setengah 12. Udah saya mah jadi presiden di kamar aja. Emang bener. Coba anda lu punya utang, lu cari sono keluar. Kalau nggak utang lu tambah banyak. Nyari utang itu, buat bayar utang itu di kamar Pak. Bapak nangis sama Allah.
Allah yang datang nganterin. Kamu keluar boleh, asal begitu zuhur masuk masjid. Keluar boleh, asal begitu asar masuk masjid. Kalau tidak tambah acur. Presiden besok marah aja. 11:30 muncul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga, apa kabar ini? Masyarakat Indonesia, apa kabar? Sekarang hari ke-31 saya memimpin. Kira-kira begitu nanti. Setengah lagi kalau Jakarta dan sekitarnya akan sholat zuhur. Tidak boleh ada warga negara Indonesia yang tidak sholat berjamaah. Bahkan di pinggir-pinggir jalan raya, minggirlah sebentar. Yang pada di tol berhenti. Insya Allah macet. Ya di tol berhenti, macet lah. Saya presidennya, tapi saya azan. Disiarkan langsung ke seantero negeri. Nah, belum pernah kan ngeliat presiden azan. Besok insya Allah 2024. Pokoknya ketua tim pemenangan Pak Suhaili. Tuan Guru di sini yang jadi tim pemenangan. Apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang ajam presidennya coba. Nanti asar muncul lagi. Assalamualaikum. Jangan lupa sholat asar. Saya presiden tapi saya periksa kukunya orang-orang. Saya periksa rambutnya orang-orang. Bukan soal panjangnya, nyisir loh. Saya periksa keteknya, bawa apa enggak. Nah betul lah. Habis asar saya mimpin baca waqiah dari istana. Maghrib sampai isya saya sholat awwabin. Habis isya kita baca yasin. Menjelang tidur kita baca al-mulk. 7 bulan kemudian Pak, apa yang terjadi? Ruang tamu istana presiden isinya kepala-kepala negara luar pengen ngutang sama Indonesia. Ajudan datang pas pampres. Izin Pak Presiden, di depan ada Presiden Amerika. Oh memang sudah terbukti. Tamu-tamu saya hari ini dari Eropa, dari Inggris, pemilik klub-klub besar di dunia pada datang Pak, pengen nemuin. Besok nanti Barcelona sama Madrid kita beli. Besok nanti Messi Pak, Messi cium tangan. Nah itu teman-teman videonya. Nah teman-teman sebenarnya si Bang Ucup ini pengen jadi presiden. Saya katakan Ucup ini karena ini sebenarnya video Sendaguro. Jadi video apa ya, reaksi tapi reaksi yang lucu gitu ya. Bang Ucup ini pengen jadi presiden ini kan sudah lama sebenarnya, dari lama dia pengen mencari pencapaian yang tertinggi karena mungkin kalau dia nggak jadi presiden mungkin dia takut akan dipenjara. Ini ada videonya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena Yusuf Mansur pernah klarifikasi soal patungan usaha. Ya dia nggak takut kalaupun dipenjara, dan itu fakta menunjukkan bahwasanya itu ada ketakutan gitu ya teman-teman. Nah dia ingin jadi presiden tapi dia nggak sadar diri gitu ya. Terus dia menjanjikan sesuatu yang ya teman-teman tadi lihat ya, menjanjikan sesuatu bahwasanya dia bisa membayar hutang dengan mudah gitu ya teman-teman. Terus mendoktrin seolah-olah dia telah lebih hebat dari pemimpin-pemimpin sebelumnya gitu. Jadi dia ini punya uang triliunan yang ya lebih hebat daripada pemimpin sebelumnya tanpa dia melakukan apa-apa. Nah teman-teman, sebenarnya kalau kita berpikir emang Yusuf Mansur ya nggak melakukan apa-apa? Enggak teman-teman. Teman-teman bayangin ya, Yusuf Mansur itu kalau kesana kemari nyari sedekah itu melakukan apa coba? Nah teman-teman juga pikir ya, kalau Yusuf Mansur mendoktrin orang tentang bagaimana Paytrend ini adalah perusahaan syariah sehingga orang banyak yang masuk ke sana dan ikut MLM itu, dan akhirnya zong, diem, enggak diem. Itu artinya Yusuf Mansur mendoktrin seorang bahwasanya segala sesuatu yang yang dia inginkan atau yang dia usahakan ini atau bisnisnya ini berkaitan dengan syariat Islam. Ini seolah-olah ya teman-teman, walaupun saya meyakini persis dan ini benar, MLM itu nggak ada syariah-syariahnya gitu ya. Dan itu fakta. Yusuf Mansur bilang itu syariah, ya emang nggak ada syariahnya. Apalagi dia menjanjikan ikut Paytrend
nanti dia masuk surga, dan itu ada videonya gitu teman-teman. Itu sama sekali itu nonsen gitu ya, itu kebohongan. Nah, terus dia bilang kalau dia jadi pemimpin ya bakal ya cuma ngingetin sholat kayak gitu, bakal dia diem aja di sana. Padahal gini teman-teman, Rasulullah juga memimpin rapat gitu ya, memimpin rapat kalau dia sedang mempersiapkan ya gitu, misalkan perang Khandaq gitu ya, itu kan semua muslim harusnya tahu gitu ya sirah Nabi itu. Jadi perang Khandaq ya mempersiapkan rapat bahkan dengan orang-orang yang tadinya gitu non muslim, terus kemudian bahkan orang yang tadinya Yahudi gitu ya. Terus kemudian Nabi juga kalau mau sholat gitu ya ke masjid itu, ke Masjid Nabawi itu, kalau ada orang yang sedang bersikir dan orang yang berkumpul gitu ya sedang membicarakan ilmu, Nabi ini lebih memilih untuk berbicara tentang ilmu, jadi berdiskusi. Jadi nggak seperti itu, nggak seperti yang Yusuf Mansur katakan ya. Ini contoh yang paling konkret itu teman-teman. Jadi Islam itu nggak seperti itu. Contoh pemimpin-pemimpin yang baik di Islam ya banyak teman-teman. Jadi ya kalau misalkan kita Yusuf Mansur ini membandingkan gitu ya dengan Soekarno, dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya, ini adalah kesalahan besar ya teman-teman. Karena di masa-masa revolusi itu buru-buru diem, yang ada juga ditangkap presidennya gitu ya teman-teman. Kita bisa lihat maksudnya penangkapan Presiden Soekarno di Jogja itu kan gak diem presidennya. Terus kemudian zaman Soeharto di mana-mana terjadi kelaparan, dia harus ya meningkatkan ekonomi masyarakat. Itu terus kemudian di zaman ya Pak Habibie yang sedang krisis gitu, terus kemudian zaman Megawati yang sedang memperbaiki reformasi, zaman Gus Dur juga yang sedang mereformasi DPR dan lain-lain, undang-undang dan lain-lain, ya itu nggak diem gitu. Kalau misalkan bayangin aja kalau presidennya kayak Ucup, ya udah bubar negaranya gitu ya teman-teman. Nah, kemudian kalau kita melihat ya soal Paitren yang dibanggakan Yusuf Mansur, bilang pengikutnya 4,7 juta, itu kan udah pasti itu kebohongan besar ya teman-teman. Dan ya Yusuf Mansur tidak ada niat selain dia itu ya pingin dibanggakan di sana, udah jelas gitu ya teman-teman. Menurut saya karena ada ketakutan-ketakutan itu ya Yusuf Mansur ya pilihannya mungkin jadi presiden gitu, dia takut penjara lagi mungkin ya teman-teman. Nah terus soal dia cerita soal kalau misalkan ya kalau punya hutang ya diem aja, ya nanti di penjara itu selesainya. Mungkin itu menceritakan tentang dia, pengalaman dia yang pada akhirnya karena dia nggak punya solusi di penjara lah dia. Kayak gitu ya teman-teman. Karena ya kita nggak pernah tahu ya teman-teman. Itu cerita-cerita Yusuf Mansur kan sebenarnya sering sekali menyerempet-nyerempet tentang dia gitu ya. Nah, terus kemudian kalau misalkan ada presiden gitu ya, semacam Ucup gitu ya, yang nggak ngerti konsep kenegaraan, nggak ngerti konsep kebangsaan, ya boro-boro bangsa lain mengingat kita gitu, atau bangsa lain melihat kita, mengingat ya sama sekali tidak, tentu melihat aja nggak mau gitu ya, punya presiden kayak gitu kok mau dilihat gitu ya, apalagi diingat-ingat itu mustahil nonsen. Jadi teman-teman harus memahami bahasanya kalau ada agamawan yang mendoktrin gitu ya tentang bagaimana negara Indonesia ini harus dibuat, atau misalkan negara Indonesia harus dijalankan, ada yang bilang ini saya tidak menentang syariat Allah ya teman-teman. Teman-teman harus memahami kalau ada yang bilang wah Indonesia itu harus dipimpin begini harus dengan syariat Allah harus begini, saya bertanya balik kepada mereka, sebenarnya syariat Allah yang seperti apa yang mereka katakan gitu. Bagaimana Amirul Mukminin ini dipilih oleh masyarakat sebagai pemimpin yang beriman, juga sebagai pemimpin umat Islam, dalam hal ini sebuah ketatanegaraan gitu ya, seolah-olah Indonesia ini sangat buruk di mata mereka. Terus saya bisa menyebutkan ini di antara mereka misalkan seperti HTI dan lain-lain, misalkan saya bisa katakan itu karena itu ada faktanya ya, ada ADRT-nya. Saya nggak membenci mereka, termasuk saya juga tidak membenci FPI, cuma saya membenci pemikirannya bahwasanya seolah-olah Indonesia itu dibangun oleh pemerintahan yang tidak syariah. Padahal teman-teman, Indonesia ini salah satu negara yang benar-benar bersyariah. Kenapa saya katakan seperti itu? Pertama gini, hukum-hukum Islam yang ada di Al-Quran, yang ada di hadis itu dikonversi ke dalam hukum
yang kita pakai sekarang ini dalam hukum positif, misalkan hukum waris, hukum pernikahan gitu ya teman-teman. Terus nanti ada hukum perbankan, ini dikonversi bener-bener. Coba teman-teman bayangkan gitu, teman-teman di Turki misalkan, atau di negara yang dikatakanlah Islam, di Irak, bagaimana hukumnya gitu ya teman-teman, hukum tentang Islamnya gitu, bukan soal potong tangannya. Kalau teman-teman ada berpikir, hukum Islam ini tentang potong tangan, ya salah. Hukum Islam ini mencakup banyak hal gitu ya. Kalau sekedar dipermasalahkan potong tangan, atau dipermasalahkan masalah nanti ya dicambuk atau apa bahasanya gitu, bahasa sederhananya biar teman-teman memahami bahasa kisah seperti apa ya, pokoknya intinya seperti itu. Itulah adalah hukum-hukum pengganti dari hukum yang bisa nanti dilaksanakan dalam hukum Islam. Sebenarnya sederhana, jadi kita harus berhati-hati betul kalau kita berpikir bahwasanya hukum Islam ini nggak diterapkan di Indonesia, karena orang-orang seperti ini yang memicu adanya konflik. Teman-teman harus mengerti, dari adanya konflik ini, dari adanya orang-orang yang berambisi yang tidak memahami konsep kenegaraan ini menimbulkan banyak sekali korban nantinya. Sebagai contoh, ya misalkan kayak ya Gaddafi misalkan, itu salah satu contoh yang sebenarnya itu diulangi di pemerintahan sebelumnya. Jadi sebelumnya kan Gaddafi mengkudeta, terus Gaddafi juga dikudeta, dan akan terulang seperti itu. Jadi berhati-hatilah teman-teman, Indonesia ini secara hukum sudah baik, cuma tinggal pelaksanaannya aja gitu ya teman-teman. Tinggal diperkuat adalah pengawasannya ya oleh pemerintah sendiri dan masyarakat. Oke, ini sebagai pengingat teman-teman agar kita nggak salah dalam memahami konsep kenegaraan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.